Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita akan mengulang kembali ya materi yang kemarin. Kita akan mereview sedikit materi tentang menentukan kecepatan. Kemarin sudah dibahas oleh Bu Umi ya. Kali ini mau Ibu bahas sedikit lagi, diulang supaya kalian lebih paham ya anak-anak. Oke, kita akan belajar mengubah satuan kecepatan. Seperti yang kalian tahu kemarin, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Maka dalam mengubah satuan kecepatan, kita harus mengubah satuan jarak dan satuan waktunya. Nah, rumusnya kemarin masih ingat ya? Mencari kecepatan itu J per W, jarak per waktu. Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh yang pertama. Ubahlah satuan kecepatan berikut ini. 2,4 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, perhatikan pada soal di atas, satuan jarak dan waktunya harus diubah karena dua-duanya berbeda ya, kilometer ke meter, jam ke menit. 2,4 km sama dengan 2,4 dikali 1000, karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga, jadi kita kalikan 1000. Jadi 2,4 km sama dengan 2400 meter. Lalu dari jam ke menit, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang mari kita ubah ya. 2,4 km per jam jadi berapa meter per menit? Tadi 2,4 km jadi 2400 meter. 1 jam jadi 60 menit. Lalu kita bagi 2400 dibagi 60. Hasilnya 400 meter per menit. Oke, jangan lupa ya cara mengubah satuan jarak dan satuan waktu. Kalau lupa dibuka lagi materi sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ubahlah satuan kecepatan berikut ini. 60 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, sama seperti contoh yang pertama, ini dua-duanya satuannya harus dirubah, jaraknya dirubah, waktunya juga harus dirubah. 60 meter sama dengan 60 dikali 1 per 1000, karena dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga ya. Jadi 60 meter sama dengan 60 per 1000 atau jadi 0,06 kilometer. Ingat cara desimal. Lalu kita ubah 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Jangan lupa cara mengubahnya. Nah, sekarang kita hitung 60 meter per detik jadi berapa kilometer per jam. 60 meter jadi 0,06 kilometer. 1 detik jadi 1 per 3600 jam. Jadi 0,06 dikali 3600 per 1. Kita kalikan seperti cara desimal ya. Hasilnya 216 km per jam. Oke, kalian jangan lupa cara mengalihkan pecahan ya. Materi yang sebelumnya jangan dilupakan dulu. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Ubahlah satuan kecepatan berikut ini. Ada 60 meter per detik sama dengan berapa sentimeter per detik. Nah, lihat soal di atas itu yang berbeda cuma satuan jaraknya, meter ke sentimeter. Jadi 60 meter sama dengan 60 dikali 100, karena dari meter ke senti turun 2 tangga. Jadi 60 meter sama dengan 6000 cm. Nah, kita ubah sekarang.
Karena satuan waktunya tidak perlu dirubah, maka bisa langsung kita tulis 60 meter per detik sama dengan 6000 cm per detik. Cukup ubah satuan yang berbeda saja ya, kalau sudah sama tidak usah dirubah. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Jarak kota A dan kota B adalah 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8 WIB dan sampai di kota B pukul 11 WIB. Kecepatan rata-rata bus adalah titik-titik kilometer per jam. Diketahui di situ jaraknya 210 km. Lalu waktunya kita kurangi ya. Dari jam 8 ke jam 11 atau kita bisa kurangi 11 dikurang 8 3 jam. Ditanyakan kecepatan busnya berapa kilometer per jam. Satuannya kan sudah sama semua, maka bisa kita langsung hitung. K sama dengan J per W, jarak dibagi waktu 210 km per 3 jam. Jadi kecepatannya 70 km per jam. 210 dibagi 3 hasilnya 70. Contoh yang terakhir, contoh kelima. Jarak dari rumah Ali ke sekolah 5 km. Ali ke sekolah naik sepeda dan memerlukan waktu 1/3 jam. Berapa meter per menit kecepatan Ali naik sepeda? Perhatikan yang diketahui di situ ada jaraknya 5 km. Waktunya 1/3 jam. Ditanyakan kecepatannya berapa meter per menit. Nah, karena satuannya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu ya. Lihat di situ jaraknya 5 km, kita ubah dulu ke meter. Jadi dikali 1000 karena turun 3 tangga. Jadi 5000. Waktunya 1/3 jam. 1/3 dikali 60 sama dengan 20 menit. Ingat 1 jam 60 menit. Setelah itu kita hitung kecepatannya, jarak dibagi waktu 5000 meter per 20 menit. Jadi kecepatannya 250 meter per menit. Mudah ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami materinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.